Apa kau lihat putri itu? Dia datang ke sini dengan tampilan seperti pengemis. Ucap salah seorang dayang Sylvanus yang asik menggunjingi kedatangan Aristin. Yah, kudengar dia mengidap penyakit mental. Bisik salah seorang dayang lagi, menimpali. Astaga, jadi maksudmu dia gila? Kini sang kesatria bertanya, tidak percaya. Ya benar, karena hal itu dia dikurung untuk 10 tahun lamanya. Ini sudah jadi rahasia umum keluarga kekaisaran. Jawabnya meyakinkan. Mereka bertiga berdiri dan berbincang di sudut jalan yang menjadi penghubung antara istana yang satu dengan istana lainnya. Mendengar gosip itu jelas membuat mereka tercengang. Astaga, jadi Yang Mulia Tarkan akan menikahi putri yang seperti itu? Sang kesatria pun nampak tidak terima dengan berkata, itu artinya, jika Yang Mulia Tarkan menjadi putra mahkota, suatu hari nanti, maka putri itu juga akan jadi putri mahkota kan? Bukankah itu akan aneh? Temannya langsung setuju. Terlihat dari raut wajahnya yang serius. Benar sekali. Kerajaan Irugo bisa saja runtuh jika memiliki putri mahkota, sepertinya. Meski perang sudah berakhir, tapi Yang Mulia Raja saat ini mendukung Yang Mulia Tarkan. Jawab temannya lagi, memikirkan seberapa besar kemungkinan Tarkan yang akan jadi putra mahkota suatu hari nanti karena mendapat dukungan langsung dari raja. Aku akui prestasinya memang luar biasa di medan perang, tapi memerintah sebuah negara adalah hal yang berbeda. Wanita itu bersidekap dada, matanya terpejam. Bagaimanapun juga yang pantas menjadi putra mahkota berikutnya adalah Yang Mulia Pangeran Hamir. Timpal seorang dayang lagi. Jangan berisik. Sergah sang pengawal ketika matanya menangkap sosok Tarkan yang tengah berjalan. Wajah mereka berubah seolah diliputi rasa takut saat melihat Tarkan berjalan dengan penuh wibawa. Kemana dia akan pergi? Bukankah itu arah ke tempat Yang Mulia Raja? Aku harus menjaga mulutku karena perang sudah usai, karena sekarang Tuan Tarkan sering berada di istana. Benar, aku saja belum terbiasa. Aku juga belum membiasakan diri. Dua wanita dayang itu nampak begitu terpesona dengan ketampanan dan aura yang dipancarkan oleh Tarkan. Terlalu berkilau, melihat perpaduan antara mata emas, hidung mancung dengan rambut gelapnya yang panjang, selalu terlihat tampan, gagah, dan bermartabat. Tapi bagaimana bisa surai hitam itu nampak berkilauan saat berpadu dengan warna perak? Tunggu, surai perak? Mereka begitu terkejut saat melihat tubuh mungil Aristin berjalan berdampingan dengan tubuh besar Tarkan. Tampilannya yang sangat menyilaukan begitu berbeda dengan rumor barusan. Kau bilang dia nampak seperti pengemis. Saling bertukar tatap, para dayang mulai saling menyalahkan. Aku juga tidak tahu, tapi tadi dia tidak terlihat seperti itu. Jawabnya membela diri. Tunggu, ini bukan waktu yang tepat untuk berdebat. Kita harus segera kembali ke Istana Ratu dan melaporkan hal ini. Ujar mereka segera pergi dari sana. Sin pun berpindah ke Istana Raja. Nuansa langit sudah berubah jingga, menandai malam akan segera menyelimuti tempat itu. Apa? Putri ingin bertemu denganku? Sosok raja yang adalah seorang penguasa wilayah Irugo bernama Nefter itu nampak kaget. Benar, Yang Mulia Pangeran Tarkan juga ada di sini. Jawab pelayan itu sopan. Pertemuan dengan orang Sylvanus seharusnya besok, kenapa putri datang ke sini sekarang? Raut wajahnya nampak tidak senang dengan kunjungan mendadak tersebut, terlebih di waktu minum teh seperti ini. Ayah, bagaimana kalau bertemu saja? Nefter menoleh ke sisi kirinya, menatap sang putri kesayangannya, Yenika. Yenica juga penasaran seperti apa putri kekaisaran yang dirumorkan itu? Yenika menautkan jari-jarinya, mencoba bersikap imut di depan ayahnya. Bagaimanapun, dia akan menjadi keluarga kita kan? Boleh ya? Bujuknya lagi dengan senyum riang. Nefter terdiam sebentar. Ia berpikir, aku sudah tahu bahwa dia bersama dengan pangeran dan putri lainnya sudah pergi untuk melihat kedatangan putri di depan istana sebelumnya. Tapi ini menjadi lucu karena niatan aslinya terlihat begitu jelas. Nefter tersenyum miring. Aku bahkan tidak sedang berada dalam urusan politik, jadi tidak ada alasan untuk menolak. Suruh mereka masuk. Perintah Nefter spontan membuat Yenika memeluk bahunya senang. Sang pelayan pun mengangguk patuh, selagi Yenika begitu antusias.
Ini menyenangkan. Sekarang aku akan menindas putri yang kotor, jelek dan dekil itu dengan senang hati di hadapan ayah, batinnya dengan senyuman iblis. Sang pelayan pun membukakan pintu untuk Tarkan dan juga calon pengantinnya, Aristin. Melihat itu, Yanica kembali membatin. Tarkan, sepertinya dia datang dengan terburu-buru bersama sang putri gembel itu. Pasti dia ingin memohon untuk mengganti pengantinnya, kan? Tidak bisa. Awalnya aku sangat gugup karena ayah sangat menginginkan putri Sylvanus itu. Tapi karena tidak sesuai harapan, jadi suasana hatiku sangat baik sekarang. Yanica lagi-lagi memamerkan senyumnya. Astaga, apa kabar? Sapanya hangat. Dengan begini aku akan tetap menjadi anak kesayangan ayah, jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Tambah Yanica dalam hati. Senang bertemu denganmu. Suara itu membuat senyuman Yanica luntur. Matanya membola melihat tampilan memukau Ari saat ini. Meski ini adalah pertemuan yang mendadak, tapi saya berterima kasih atas izin Anda yang mulia. Aristin memegang ujung roknya dengan anggun, memberi salam sopan ala-ala bangsawan pada umumnya. Saya Aristin, putri pertama Kekaisaran Sylvanus. Lanjutnya memperkenalkan diri. Ho. Nefter merasa kagum dengan gerakan tangan yang anggun dan sikap beretika milik Aristin. Wanita itu masih menunduk seraya berpikir mereka pasti kecewa karena yang datang bukanlah putri kedua kebanggaan Sylvanus, melainkan putri pertama dengan rumor masa kurungan 10 tahun. Nefter tersenyum. Terima kasih sudah datang jauh-jauh ke sini, putri. Jawabannya tenang, sedangkan Yanica nampak terguncang di sebelahnya. Bawakan camilan tambahan untuk mereka. Perintah Nefter ke pelayan kemudian menyuruh mereka untuk duduk. Aristin menghela nafasnya pendek sebelum kembali membatin. Syukurlah, aku bisa mengingat dengan jelas gerakan yang kulihat di mata kaisar. Aku sempat khawatir tubuhku akan kaku saat menirukannya. Tapi melihat bagaimana reaksi mereka sepertinya semua baik-baik saja, aku sudah melakukannya dengan benar, kan? Tambahnya dalam hati, matanya kini terpaku pada hidangan yang disuguhi. Sepiring puding kecil berbentuk dadu yang berwarna kuning keemasan. Ini pasti Pring Frank Jelly, pikirnya lagi. Jelly yang identik dengan rasa asam dan manis dan teksturnya lebih kenyal daripada jelly pada umumnya. Ciri khas yang hanya dapat ditemukan di Irugo. Sorot pandangannya berbinar-binar membayangkan kerja keras koki yang dipuji saat berhasil membuat puding seperti itu. Aku tidak percaya bisa melihatnya langsung. Tidak, sedikit saja tidak apa-apa. Aku ingin mencobanya. Pandangan Ari pindah ke garpu dan berniat mengambilnya. Namun ia tersadar jika ini bukanlah waktu yang tepat untuk berperilaku seperti itu. Tubuhnya yang awalnya semangat jadi nampak murung dan itu membuat Tarkan menoleh bingung. Ari segera menatap Tarkan penuh semangat, seolah sedang bertelepati. Tenang saja Tarkan, aku akan menunjukkannya padamu. Tarkan sendiri merasa tidak yakin dengan tingkat keberhasilan yang akan diberikan oleh Aristin. Terlihat jelas dari bagaimana raut wajahnya. Di samping itu, Nefter yang terus memperhatikan keduanya pun berkomentar dalam dada. Mereka terlihat cocok satu sama lain. Dalam sudut pandang raja mereka nampak seperti sudah saling mencintai, padahal baru saja bertemu. Ya itu bagus. Berarti tidak ada masalah dengan pernikahan politik ini, kan? Lalu kenapa putri tiba-tiba ingin bertemu denganku? Nefter memegang cangkir tehnya sebelum memulai percakapan. Jadi, pertemuannya adalah besok. Kenapa kau tiba-tiba ingin menemuiku? Aristin menoleh. Benar, saya datang ke sini tidak lain dan tidak bukan karena... Belum selesai menjawab, suara berisik dari pintu menginterupsi. Kebetulan sekali, aku datang untuk melihat ayahku. Kudengar ada putri Sylvanus juga ya? Baguslah. Suatu kehormatan bisa bertemu langsung dengan garis keturunan Sylvanus. Ucap Pangeran Martin yang tiba-tiba datang diikuti para putri lainnya. Katakan saja kalau kakak penasaran karena wanita Sylvanus itu terkenal cantik-cantik, kan? Sindir Yanica dari dalam. Bukankah itu sudah jelas? Tarkan sangat beruntung. Jawab Martin tidak tahu malu. Namun dirinya sontak kaget melihat wanita yang duduk di samping Tarkan. Tidak hanya Pangeran Martin, Putri Stalina, dan Putri Paelamian juga ikut kaget.
Apa? Dia adalah wanita yang sama dengan wanita yang kita lihat di depan tadi? Tarkan memandang sinis mereka bertiga. Semuanya adalah pangeran dan putri yang dekat dengan ratu. Batinnya tidak senang. Mereka pasti sudah tahu bagaimana penampilan putri sudah berubah, jadi mereka sengaja memuji untuk merendahkannya. Raut wajahnya begitu dingin ketika memikirkan hal itu. Nah sekarang, apa yang akan kau lakukan, putri? Aristin ikut memicingkan matanya, memperhatikan ketiga wajah yang memberi tatapan dengan makna berbeda-beda kepadanya. Martin nampak terpesona, lalu Pak Elamian berusaha tetap tenang sedangkan Stalina tertegun. Siapa ya? Tanya Ari dengan lembut. Dalam ruangan yang megah itu hampir semua sudah berkumpul. Kursi-kursi pun tertata dengan rapi dan teh juga camilan sebagai teman ngobrol. Aristin menatap mereka dengan tatapan bertanya-tanya. Putri Stalina nampak berbisik ke arah kakak perempuan tertua, yang mencoba bersikap tenang. Itu memang dia, si gadis kampungan yang kita lihat di depan istana tadi. Aku tahu dia akan pergi mandi dan bersolek, namun aku tidak menyangka akan sebesar itu perbedaannya. Nyinyir Pak Elamian dalam hati. Aku cepat-cepat datang kemari karena para dayang memberitahu dengan tergesa kalau Tarkan datang ke istana ayah dengan sang putri. Pikirnya lagi. Tapi ya sudahlah. Sudah begini sebaiknya aku memperkenalkan diriku. Pak Elamian mengibaskan kipasnya sebelum mulai bersuara. Saya adalah putri pertama, Pak Elamian. Saya akan membiarkannya kali ini. Tapi lain kali harap berhati-hati sebelum bicara. Serunya dengan nada penuh penekanan, wajahnya memandang remeh Aristin seolah sedang memperingatinya. Siapa katanya? Kita bahkan tidak terlihat seperti pelayan. Sambungnya tidak terima. Belum puas menyindir Aristin di depan semua orang. Setelah mengatakan itu semua, kakak beradik itu saling tatap dengan senyum puas di wajah. Ini kan saat yang tepat untuk menyiram bensin ke dalam kobaran api? Tidak berhenti di sana sang Adi. Stalina ikut dalam obrolan sekarang. Jadi begitu, ku dengar dia adalah putri pertama Kekaisaran Silvanus. Tapi bagaimana bisa dia tidak mengerti tata krama dasar seperti itu? Tarkan menoleh. Rasa malas tercetak jelas di wajahnya. Lupakan saja Stalina, itu salah kita. Karena terlalu banyak berharap, timpal Pak Elamian menanggapi perkataan adiknya. Kata-kata kiasan, seolah tengah memuji dengan niatan asli menusuk ini adalah ciri khas bahasa yang digunakan bangsawan. Tarkan memiringkan kepalanya berpikir, itulah mengapa aku lebih suka berada di medan perang yang bisa langsung menebas siapapun dengan pedang. Daripada menebas hati seseorang dengan menyembunyikan pisau di dalam mulut. Aku tidak pernah terbiasa dengan topeng atau tipu muslihat mereka. Batinnya muak. Di sini ada terlalu banyak musuh. Aku sudah membuat putri mendapat masalah di depan istana tadi. Aku tidak bisa menerima jika dia direndahkan lebih dari ini. Pikirnya kesal. Mungkin lebih baik kau diam saja. Seru Tarkan dingin. Menasehati Aristin untuk tidak termakan sulutan dari para saudarinya agar tetap aman. Tunggu. Aristin menoleh tanda menolak. Bukankah tidak sopan menyuruhku diam sebelum melihat kemampuanku dulu? Batinnya geram. Tatapan matanya sungguh-sungguh. Lihat saja nanti, aku akan membuatmu memohon untuk bekerja sama denganku. Katanya lagi dalam hati dengan tekad berapi-api. Berbeda dengan ketiga putri yang sinis terhadap Aristin karena menganggapnya sebagai sebuah ancaman atau saingan baru. Pangeran ketiga Martin justru tersipu malu, terpesona oleh kecantikannya. Saya pangeran ketiga Martin. Ia ikut memperkenalkan dirinya dengan antusias. Aristin hanya mendengar perkenalan mereka dalam diam. Setelah jeda beberapa menit, barulah Ari membalas ucapan Pak Elamian. Sepertinya Anda salah paham. Netranya menatap Pak Elamian lurus-lurus. Salah paham? Hah? Salah paham apanya? Pak Elamian tersenyum sinis. Bisa-bisanya dia mau membela diri di saat begini. Kau itu tidak punya alasan. Dasar gadis bodoh, ujarnya dalam hati. Namun senyum sinis itu tidak bertahan lama. Matanya terbelalak ketika melihat tatapan serius yang Aristin lemparkan, seolah wanita itu memiliki rasa kepercayaan diri yang amat tinggi, dan menyatakan tanpa suara kalau dia tidak akan kalah dalam pertarungan bersilat lidah. Saya tidak mempertanyakan siapa kalian. Saya hanya bertanya pada diri saya sendiri. Siapa ya itu?
Mendengar ucapan itu, Pak Elamian tersentak hebat. Karena saya pikir saya pernah melihat Anda di suatu tempat. Sambung Aristin lagi, semakin menjadi-jadilah keterkejutan Pak Elamian dibuatnya. Tidak mungkin. Apa dia mengingatku dengan jelas? Pikirnya dengan wajah yang terlihat cemas. Mungkinkah di tengah keributan tadi? Batin Pak Elamian kembali mengingat kejadian di depan istana, di mana dirinya ikut duduk di sudut keramaian yang menyaksikan kedatangannya. Di tengah-tengah rasa cemas itu Aristin tersenyum, memandang ke arah Martin. Pangeran Martin, panggilnya. Ya? Jawab Martin yang kaget tiba-tiba dipanggil. Bukankah kita pernah bertemu sebelumnya? Tanya Aristin lagi dengan senyum cerahnya. Hah? Ah iya, saya pikir juga begitu. Saya pernah datang ke Silvanus sebelumnya. Jawab pria itu masih dengan semburat di pipi. Entahlah, tapi rasanya kita pernah bertemu di tempat lain dan itu bukan di Silvanus. Jawab Ari mengalihkan pandangannya ke Pak Elamian yang kembali menegang di tempatnya. Benarkah? Apa itu di dalam mimpi? Saya memang populer. Ujar Martin tertawa senang berpikir kalau sang putri memimpikannya. Pak Elamian tertegun, dirinya sadar dengan ucapan yang meyakinkan itu. Dia tidak mungkin hanya pura-pura bertanya. Dia pasti dengan jelas mengingat aku yang berada di sana. Ku dengar dia itu bodoh makanya dikurung, tapi ini sama sekali berbeda. Dia sangat cerdas sampai membuatku takut. Batin Pak Elamian tidak tenang. Di sisi lain, Tarkan memperhatikan wajah pengantinnya yang berwajah datar. Ari sendiri sedang sibuk dengan isi kepalanya yang memikirkan apa yang sudah terjadi dalam hidupnya selama ini. Cuplikan-cuplikan dalam air yang dilihatnya lewat mata kaisar jugalah yang membuatnya untuk meningkatkan daya ingatnya demi bisa bertahan hidup dengan caranya sendiri. Sang raja, Neftar juga menatap Aristin, seolah merasa kagum dengan tindak tanduknya saat ini, dan itu tidak luput dari penglihatan Pak Elamian. Tidak, ini tidak bagus. Ayah nampaknya tertarik dengan putri. Jika putri membuka mulut di hadapan ayah soal kejadian di depan istana, maka tamat sudah riwayat kita semua. Batin Pak Elamian mendadak ketakutan. Apa-apaan ini? Anda akan segera menikah, dan sekarang Anda malah mencoba menggoda pria lain? Saya ragu dia berasal dari keluarga kekaisaran. Hardik Stalina tidak membuang kesempatan saat melihat Martin yang kesenangan karena berpikir bahwa Ari memimpikannya. Wajah Pak Elamian semakin tegang. Tunggu Stalina. Batinnya, apa yang kau lakukan? Spontan ia menoleh ke arah adiknya. Pandangan Ari kini tertuju kepada Stalina. Putri itu pasti putri yang menghinaku di depan istana tadi. Batinnya masih mengingat dengan jelas apa yang diucapkan Stalina. Anda lihat apa? Tanya Stalina tidak terima ditatap oleh Ari tanpa sadar akan posisinya sekarang yang berada di ujung tanduk. Tangannya bertolak pinggang seolah sedang menantang, apa saya juga tidak boleh bertanya pada diri saya sendiri? Tanyanya dengan sorot mata meremehkan. Sorot matanya penuh dengan hinaan, serta rasa permusuhan yang luar biasa. Masih terlalu muda bagimu untuk menjadikanku lawanmu tahu. Pikir Aristin yang bukannya merasa terintimidasi, melainkan tersenyum tipis. Sangat tipis hingga tidak terlihat seperti itu. Tubuh Stalina tersentak. Senyum apa itu? Spontan ia berteriak kembali. Apakah perkataan saya ini terdengar seperti lelucon? Stalina cukup, tutup mulutmu. Pak Elamian yang sudah tidak tahan dengan kebodohan adiknya pun menyuruhnya diam. Kakak? Karena putri keempat masih sangat muda jadi mohon dimengerti. Pak Elamian menunduk dengan gestur meminta maaf yang sopan. Stalina tidak percaya. Kenapa kakak meminta maaf seperti itu? Bukankah dia yang ngajak ribut duluan? Pikirnya. Masa bodoh dengan semuanya, Aristin kini menyesap tehnya dengan tenang. Baguslah jika mereka sudah sadar sekarang. Di Irugo belum ada putra mahkota yang terpilih, pertarungan antar faksi juga masih berlangsung. Posisi pertama dipegang oleh Pangeran Hamir yang adalah putra tertua dari ratu. Sedangkan posisi kedua dipegang oleh calon suamiku, Tarkan yang tidak bisa diremehkan karena dirinya lah yang membuat era perdamaian bisa menjadi nyata seperti sekarang. Meski Tarkan sedikit lemah karena ibunya berasal dari rakyat jelata,
Namun pertempuran antara masalah lama dan baru yang terus bermunculan, bisa saja Tarkan membalik posisi Hamir. Politik adalah soal keuntungan, sama seperti di tempat asalku dulu. Dan aku memiliki mata kaisar. Jadi aku pasti bisa membantu Tarkan untuk menggeser posisi Hamir. Ini negosiasi yang luar biasa, karena aku yakin baik aku maupun Tarkan akan sama-sama diuntungkan. Tapi mari kita mulai dari sini. Untuk menjadi langkah awal, aku harus membuat Tarkan terkesan. Setelah berkutat cukup lama dengan pikirannya, Ari pun angkat bicara. Jadi, Putri, atas ucapanmu sebelumnya, apakah kalian meragukan garis keturunan saya? Keduanya terbelalak, tidak menyangka Ari akan melanjutkan topik itu meski Pak Elamian sudah memintanya untuk memaklumi perbuatan tidak sopan sang adik padanya. Putri adalah garis keturunan langsung dari Irugo, oleh karena itu saya tidak punya pilihan lain. Wajah Ari berubah datar lalu melanjutkan kalimatnya. Selain menerima jika para putri dari pihak Irugo mempertanyakan legitimasi anggota keluarga Kekaisaran Sylvanus, kini Sin berpindah ke Istana Ratu. Seperti yang Anda perintahkan, para putri dan pangeran telah pergi ke istana utama yang mulia Ratu. Lapor seorang dayang pada ratunya. Apa Anda yakin itu tidak apa-apa? Sudah kukatakan, ini bukan pertemuan tidak resmi. Justru kalau aku yang pergi akan terlihat aneh. Jadi biar mereka saja. Lagi pula Yanikaku yang imut, dia pasti bisa melakukannya dengan baik. Wajahnya tersenyum cukup percaya diri dengan didikannya selama ini. Terutama Pak Elamian, anak dari seorang selir yang cukup peka. Dia juga cerdas, jadi kita percayakan saja pada mereka berdua. Tambahnya lagi, di sisi lain yang Ratu tidak ketahui adalah bagaimana ketegangan yang terjadi antara Pak Elamian dan Putri Aristin, yang semua tercipta karena sikap kekanak-kanakannya Stalina. Sebagai pihak dari Irugo, kami tidak mungkin seperti itu. Putri keempat masih sangat muda, jadi pemikirannya sangat pendek. Jelas, Pak Elamian, wajahnya bercampur antara rasa malu, kesal, dan juga khawatir di waktu yang sama. Martin yang sadar akan posisi genting mereka juga buru-buru menimpali. Itu benar. Dia masih belum bisa membedakan mana yang boleh dikatakan dan mana yang tidak. Semua terjadi karena dia masih belum bisa membedakan mana kenyataan dan khayalan. Jadi kami mohon kemurahan hati Putri. Pak Elamian menambahkan. Merasa dikhianati, Stalina memasang wajah tidak percaya pada kakak-kakaknya. Seketika wajah terkejut itu berubah panik karena bukannya dibela, justru ia disudutkan dengan begitu kasar. Para kakak yang biasanya mendukung dan setuju dengan semua ucapannya itu, kini berbalik seolah menyalahkannya, membuat dirinya nampak seperti badut di hadapan semua orang dalam ruangan. Tarkan yang sadar akan raut wajah Stalina pun tidak bisa berbuat apa-apa, alih-alih membelanya ia sedikit takjub. Ini adalah tembakan bersih. Pertemuan dengan para delegasi Sylvanus adalah besok. Jika mereka tahu apa yang terjadi hari ini, mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan. Meskipun pemenangnya adalah Irugo, tapi perjanjian perdamaian masih belum sepenuhnya disepakati. Bahkan hanya dengan satu ucapan dari putri yang belum dewasa sekalipun akan berakibat fatal. Dan semua ini akan mengarah ke arah Yang Mulia Ratu. Itu sebabnya mereka berusaha mati-matian untuk memperbaiki semua ini. Pikir Tarkan seolah tengah menganalisa reka adegan yang terjadi di hadapannya. Kini netra itu bergeser menatap ayahnya yang asik menonton perdebatan mereka, sambil bertopang dagu, menatap serius. Dan yang terpenting dari semua ini adalah, di manakah Yang Mulia Raja akan berpihak? Pikirnya lagi. Ari terdiam mendengar penjelasan Pak Elamian dan juga Martin yang bersikeras, demi mendapatkan rasa maklum darinya. Mereka ingin mendapat maaf dariku dengan mudah? Itu tidak mungkin. Kurasa situasinya sudah menjadi sedikit lebih tenang. Aku tidak perlu membahas perlakuan mereka di depan istana, begini saja sudah cukup. Pikir Aristin santai, namun sebuah tatapan menusuk di belakangnya membuat wanita itu menoleh. Tunggu, sejak kapan dia mengawasiku? Batinnya, tatapan raja masih mengarah padanya. Ini memang tidak sesuai harapan, tapi apa? Aku berhasil menarik perhatian Yang Mulia Raja? Apa ini pertanda yang baik? Mereka saling pandang dalam diam, kalau dipikir-pikir ini memang layak untuk diawasi.
Sedikit melewati batas, maka akan menjadi masalah internasional. Batin Ari berpikir kritis. Tentu kaisar tidak akan tinggal diam jika tahu putri kekaisaran dimarahi oleh putri dari negara musuhnya. Tapi mulai sekarang aku akan tinggal di Irugo, jadi tidak akan ada gunanya jika dibenci oleh raja. Aristin memamerkan senyuman manisnya ke hadapan raja, seolah berujar tidak perlu cemas. Nefter sedikit terkejut namun tetap membalas senyuman itu. Lagi-lagi Paelamian yang sangat peka tentu menyaksikan itu semua. Pikirannya pun mulai berspekulasi sendiri. Senyuman itu, dia pasti akan mengadukan segalanya pada ayah. Bayangan akan Ari yang tengah mengadu dengan raut wajah menyedihkan terbayang dalam kepala. Air mata dengan nada sedih yang dibuat-buat juga terpapar jelas di kepalanya. Seolah Aristin adalah putri licik yang berusaha merayu sang raja untuk berada di pihaknya. Tidak, ini tidak boleh dibiarkan. Jika putri sampai komplain, meskipun Stalina yang akan disalahkan, tapi aku pasti akan ikut bertanggung jawab. Batinnya hanyut dalam pikiran. Ari sendiri bertanya-tanya kenapa Paelamian menatapnya begitu serius. Cepat-cepat Paelamian mengalihkan pandangan lalu menyuruh Stalina untuk segera meminta maaf sebelum masalahnya jadi lebih panjang. Stalina, apa yang kau tunggu? Cepat minta maaflah pada putri. Perintahnya tiba-tiba. Kakak? Stalina jelas tidak mau. Cepat! Tegas Paelamian tidak terima bantahan. Tangannya bertolak dada. Ini juga salahku yang tidak mempertimbangkan sikap emosional Stalina. Jika tidak, kejadian rumit ini tidak akan pernah terjadi. Batinnya. Tidak punya pilihan lain. Stalina pun akhirnya meminta maaf, meski tidak tulus. Seti minta maaf putri. Ujarnya setengah hati. Mengetahui itu tentu Aristin tidak akan berbelas kasih sekarang. Ia menjawab, ya ampun, sepertinya masih ada lagi yang ingin Anda katakan. Berbeda dengan Stalina yang tidak paham dengan kalimat itu, Paelamian segera mendesak adik bodohnya lagi lewat tatapan matanya. Apa begitu caramu meminta maaf? Lakukan lebih baik lagi. Lalu apa lagi yang ingin Anda katakan? Saya harus mendengar lebih banyak kan? Desak Aristin seakan tidak sabar. Tubuh putri muda itu terguncang, dengan gegap-gogop menjawab, "Ih, itu." Stalina, apa begitu cara meminta maaf yang pantas? Katakan kesalahanmu dengan benar pada putri. Paelamian yang kesal pun segera angkat suara, masalah ini harus selesai di sini. Suka tidak suka, mau tidak mau. Karena semua akan jauh lebih rumit jika sampai terdengar ke telinga yang mulia ratu. Stalina yang memang masih kekanak-kanakan berpikir bahwa tingkah laku kakaknya itu sangat berlebihan. Bukankah aku sudah meminta maaf? Padahal aku hanya memarahi putri yang dibenci oleh semua orang. Apa kesalahanku sangat fatal? Aku tidak harus sampai berlutut dan menjatuhkan harga diriku lebih jauh dari ini kan? Pikirnya tidak sudi. Namun tatapan galak dan dingin Paelamian membuatnya takut. Instingnya mengatakan untuk menyerah saja dan menuruti kemauan kakaknya. Apa kau tidak ingin meminta maaf dengan terus membuat alasan? Tanya Paelamian lagi. Mendengar itu terasa menyakitkan, hatinya hancur berkeping-keping. Dengan suara yang bergetar hebat Stalina berucap, "Saya Stalina, putri keempat Irugo. Dengan ini saya meminta maaf kepada putri Aristin." Gadis itu menjatuhkan dirinya dengan berlutut, merendahkan dirinya di hadapan semua orang, terutama Aristin. Tarkan sedikit terkejut luar biasa, ujarnya dalam hati. Putri yang terkenal sangat sombong dan keras kepala itu kini meminta maaf bahkan sampai berlutut. Ngomong-ngomong, apakah Putri akan merasa senang setelah membalas penghinaan yang telah dialaminya? Netra Tarkan bergeser demi melihat wajah Ari yang juga menatapnya dengan wajah penuh kepuasan. Hal itu membuat Tarkan terbelalak. Sepertinya dia memang senang. Batin Tarkan lagi, bukankah ini sangat berbeda dengan kesanku sebelumnya? Kupikir dia gadis lemah yang mudah menangis, tapi lihat bagaimana mimik wajahnya yang bangga, seakan-akan ingin dipuji setelah berhasil menumbangkan lawannya. Ini menarik. Tarkan menatapnya penuh minat sambil bertopang dagu, ditatap begitu Aristin menjadi yakin kalau calon suaminya itu kini terkesan dengannya.
Wanita itu pun berdiri dan segera melangkah menuju Stalina yang masih pada posisinya, wajahnya terlihat kena mental. Ya ampun, saya tidak menyangka hal-hal akan berjalan seperti ini. Stalina mendongakkan kepalanya demi menatap Ari yang kini mengulurkan bantuan. Kalau diingat-ingat, Putri tidak pernah memarahi atau menyuruhku untuk minta maaf. Batin Stalina. Saya jadi tidak enak melihat Putri sampai berlutut seperti ini. Mari pegang tangan saya. Ajak Aristin lembut, meski bersikap ramah dan berbicara dengan murah hati. Tapi sorot matanya dingin, ini sama seperti ayah. Batin Stalina lagi, merasakan adanya kemiripan antara Aristin dengan ayahnya. Neftar tersenyum senang melihat keduanya tampak akur sekarang. Pintar sekali Putri Aristin, komentarnya dalam hati. Dia tidak hanya tahu posisi politiknya, tapi dia juga pandai memanfaatkannya. Berani. Satu kata itu sudah cukup untuk menggambarkan sosok Aristin di matanya. Tidak perlu berlebihan batinnya kembali bersuara. Melihat senyum di wajah sang raja membuat Yenika sedikit waspada. Cukup, jangan hanya berdiri saja, duduklah. Ajak sang raja pada semuanya. Kalian ini tiba-tiba datang di waktu minum teh dan membuat keributan. Pangeran Martin serta para putri nampak saling bertukar tatap satu sama lain. Kami pikir kami agak sibuk jadi tidak bisa. Mereka mulai mencari-cari alasan untuk bisa segera pergi dari sana karena malu, namun rencana itu digagalkan oleh Yenika. Ada apa dengan kalian semua di hari bahagia ini? Mulai dari bersikap kasar kepada calon kakak ipar lalu marah pada adik sendiri? Sergah Yenika seakan begitu sedih dengan kejadian tadi. Mereka terdiam karena ucapan Yenika memang benar. Yenika jadi sedih tahu. Kita ini kan akan menjadi keluarga, dan ini pertemuan pertama kita. Bagaimana jika Putri mengira kita membencinya? Gadis itu berlagak seakan kesedihannya itu bukan bualan belaka. Yenika sangat senang karena akan memiliki satu kakak perempuan lagi. Suaranya terdengar antusias. Aristin mengangkat wajahnya, kini matanya tertuju pada Yenika, memperhatikannya dari ujung kepala hingga kaki. Tubuh yang mungil dan kulit yang begitu putih pasti ibunya berasal dari luar negeri. Sangat cocok berpadu dengan warna mata yang sama percis seperti ayahnya. Pikirnya mengomentari bagaimana fisik Yenika Rina, yang juga merupakan putri dari ratu, serta adik perempuan Pangeran Hamir. Anda tahu Putri, bisakah aku memanggil Putri Kak Rene saja? Tanyanya lembut, meski senyuman itu terpancar di wajahnya. Ari tetap dapat merasakan adanya niatan licik dari dalam sorot matanya. Ternyata bukan kekuatan mata kaisar lah yang pengen ditunjukin Ari ke Tarkan, melainkan tindakan yang bikin dia sadar meski tubuhnya kecil tapi dirinya nggak bisa diremehin sama sekali. Sikapnya yang berani juga diapresiasi sama Raja, tapi ini belum berakhir. Selesai sama Stalina and the gang, malah Putri Yenika yang unjuk gigi sekarang. Jelas adik tiri Tarkan itu juga nggak suka sama Ari, jadi kira-kira dia bakal ngapain ya? Dan apa Ari akan tinggal diam? Hahaha, jelas enggak dong. Ikutin terus gimana kelanjutan dari perjuangan Ari dalam menghadapi musuh-musuhnya, juga para musuh calon suaminya demi mencapai tujuannya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Thank you for watching. Subscribe for more. See you, Wafers.